Allah, ini sih kena stroke Mbak Nova. Iya Pak, ayo cepetan bawa ke dokter. Ayo Pak. cepat bawa ke dokter. Iya. Angkat. Iya. Hati-hati pelan-pelan. Ayo cepat. Iya. Gimana Papa? Kakak kemana aja sih selama ini? Di saat Papa sakit, kakak nggak ada. Sekarang Papa udah anfal, kakak baru datang. Kakak mau nunggu Papa sampai sekarat dulu. Tenang, kamu tenang ya. Kakak tuh selalu mikirin kalian. Ya kan? Lagi pula kan kakak juga sering ngirim kamu uang kan buat pengobatan Papa juga kan? Uang itu bukan segalanya. Uang gak bisa beli kebahagiaan dan kesepian Papa. Papa itu cuma butuh perhatian dari anak-anaknya, dari kita. Papa kena penyakit stroke. Dan kakak tahu sendiri kan mama sekarang kayak gimana. Dan makin hari makin menjadi-jadi. Ya kakak tahu Nov. Itu sebabnya kakak malas untuk pulang ke rumah. Kau paham kan? Sampai akhirnya Papa meninggal. Tapi Mama tetap aja tidak peduli sama sekali. Saudara saya bahkan kakak saya juga nggak pernah peduli sedikit pun. Saya kecewa. Ini minuman buat kamu. Ya, Ilham, sayang, kamu sabar ya. Sebentar lagi kita akan menikah. Nikah? Itu nggak gampang loh sayang. Kamu masih punya suami. Terus juga aku nggak yakin kalau kamu udah bilang sama suami kamu dan juga sama Nova. Udah. Untuk masalah Nova dan juga suami aku udah ngomong sama mereka. Kalau misalkan dia nggak mau ceraiin aku yang akan menceraikan dia. Tapi aku nggak yakin kalau suami kamu itu setujuin kamu untuk nikah lagi. Ya pasti setuju dong sayang. Kan dia udah sekarat. Udahlah kamu gak usah mikirin itu. Pokoknya kita akan menikah. Kalau Nova? Aduh, kamu kenapa sih? Kenapa kamu harus terus ngomongin Nova? Aku perlu tahu dong. Karena kalau aku menikah sama kamu, otomatis Nova akan jadi anak tiri aku. Kamu denger ya sayang ya. Di saat kita menikah nanti, kamu gak boleh deket lagi sama Nova. Karena kita akan tinggal yang jauh. Tinggal berdua. Berdua aja. Gak ada yang lain ya. Dan untuk masalah Nova, tenang. Dia pasti akan nurut apa kata aku. Pokoknya aku udah atur semuanya. Kamu tenang aja, ya? Kita tunggu suami aku mati. Aku akan sabar untuk menunggu kebahagiaan kita berdua. Kita akan menikah. Yes. Menikah. Ya ampun, Ilham. Bukan manusia, dia punya moral. Jaga mulut kamu ya. Tiap masuk rumah orang, kamu gak pernah permisi dulu. Aku lebih baik sekarang pulang ya. Jangan. Kamu jangan pergi. Kamu di sini aja ya sama saya sayang ya. Sarah, kamu selesaiin dulu masalah kamu sama Nova. Aku sekarang pulang, ya. Tuh kan, kamu lihat kan? Gara-gara kamu, Ilham jadi pulang. Ilham tunggu. Mah! Ilham tunggu Ilham. Ilham. Aduh apaan sih kamu? Lepasin. Apaan sih Nova? Papa itu lagi koma, Mah. Kenapa Mama masih sempat-sempatnya bisa ketawa dengan pacaran sama cowok lain? Kenapa? Hah? Kamu masih gak ikhlas kalau misalkan Mama akan menikahkan sama Ilham? Astagfirullahaladzim, Mah. Aku itu udah ikhlas, Mah. Karena aku tahu Ilham itu bukan cowok yang baik. Mana ada sih cowok baik bisa ngelakuin kayak gitu? Nova kamu denger ya? Kamu gak usah urusin urusan Mama.
Dan kamu pernah dengar sendiri kalau mama itu udah minta cerai sama papa kamu, ngerti? Kenapa di saat papa lagi sakit dan butuh perhatian dari istri dan anak-anaknya, mama malah tega ngelakuin ini? Kamu mau tahu kenapa? Karena mama udah nggak tahan sama papa kamu. Papa kamu itu penyakitan, tahu? Hati mama tuh bener-bener udah mati. Udahlah, Nov. Mungkin ini jalan yang terbaik buat Papa. Kita doakan aja ya. Supaya Papa tenang di sana. Nova sayang papa. Hey. Apaan sih lu? Fadli, kamu apaan sih? Fadli, lepasin! Stop! Ini makan, Kak. Papa baru aja dikubur. Kasihan dong sama papa, Kak. Kapan Mama berubah, Ma? Aku sudah muak lihat kelakuan Mama sama cowok itu, Ma. Cukup! Kamu berdua gak punya aturan, gak punya etika. Pergi dari sini. Biarin aja mereka. Mereka itu emang udah gak punya hati. Kakak lagi gak bisa pulang, Nov. Kakak gak tahan lihat kelakuan mereka. Tapi Nova butuh kakak. Nanti kakak hubungin lagi ya. Jaga diri. Ada orang kecelakaan tuh. Ayo tolongin. Nova? Pak, udah gak apa-apa, Pak. Ini teman saya, Pak. Oh gitu? Oh ya udah. Pak, makasih banyak, Pak ya. Oh iya. Ya, mari, Pak. Permisi dulu ya. Iya, Pak. Dia juga. Makasih ya, Pak. Kamu gak apa-apa kan? Enggak, aku gak apa-apa kok. Kok bisa kayak gitu sih tadi? Aku ngelamun. Ya udah, gimana kalau misalkan sekarang aku antar kamu pulang ya? Enggak usah. Aku bisa cari taksi sendiri kok. Nah, kan kita udah lama gak pernah ketemu, ya. Aku parkir mobil di sana. Oke? Ayo. Bawa siapa kamu kesini? Mah, kenalin. Ini Dion, temen SMP aku. Kamu siapa? Berani-beraninya bawa Nova sampai ke rumah? Ya aku juga punya hak kali bawa temen aku ke rumah ini. Tapi kan kamu baru kenal sama dia. Udah. Sekarang mendingan kita masuk. Dion. Oh ya, makasih ya udah nganterin ke sini. Mau masuk dulu nggak? Nggak usah, nggak apa-apa. Gua langsung pulang aja. Oh iya, gua mau nanya. Tadi cowok yang sama nyokap lu siapa? Kayaknya kamu harus cepet-cepet pulang deh. Yaudah kalau gitu gua pulang ya. Ya udah hati-hati ya. Kamu itu ya, kalau kamu bawa laki-laki ke rumah harus izin saya dulu. Izin? Mama sendiri gimana? Bolak-balik bawa laki-laki keluar masuk dari rumah ini emang izin? Kurang ajar ya kamu ya, hah? Sarah, jangan Sarah. Nova nggak salah, Sarah. Kamu belain dia. Emangnya dipikir rumah ini rumah nenek moyang dia apa? Bisa masukin laki seenaknya dia? Udah kamu yang sabar ya. Walaupun saya dan kakak saya menentang rencana pernikahan Mama dengan mantan pacar saya, tapi Mama tetap kekeh. Mama lebih suka kehilangan anak-anaknya daripada dia batalkan pernikahannya. Mama benar-benar masih egois. Jadi kalian mau menikah? Iya dong. Mama dan juga Ilham akan segera menikah. Dan sekarang kita berdua sedang sibuk ngurusin pernak-pernik untuk pernikahan kita. Ya kan? Mah, kuburan papa aja itu belum kering. Terus urusan kamu apa? Tapi apa kata tetangga?
Aduh, udahlah nggak usah ribet lah, Nov. Pokoknya, aku sama Sarah akan segera menikah. Kalau nungguin papa kalian sama hidup lagi, nggak akan ada selesai-selesainya. Bisa diam nggak? Lo nggak tahu apa? Jangan bikin ribut lagi di sini. Heh, dasar ya, kalian berdua anak durhaka. Bagaimana saksi? Sah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbiz zati amma yasifun walhamdulillahirabbil alamin. Ma! Kalau Mama mau hidup sama laki-laki parasit ini, lebih baik Mama kehilangan aku aja. Mama nggak usah anggap aku anak lagi ya, Ma. Kak, jangan ngomong kayak gitu sekarang. Fadil, kalau kamu nggak suka, ya, atau kamu nggak terima, mendingan kamu pergi dari sini sekarang. Iya, aku akan pergi daripada aku punya Mama yang selalu buat malu dan membuat aib keluarga ini. Kak Fadil! Kalau kamu juga mau ikut-ikutan, ganggu kelancaran pernikahan Mama, mendingan kamu nyusul kakak kamu. Pergi sana! Maaf, Bapak-bapak, maaf. Diam. Nova mohon Kak, jangan tinggalin rumah ini. Papa baru aja meninggal, Kak. Kakak udah nggak tahan sama kelakuan Mama, no. Kak, Nova mohon sama kakak. Kok masih di sini? Katanya mau pergi. Udah sekarang sana pergi, nunggu apa lagi? Cukup! Gak usah usir Kak Fadil kayak gitu, Mah. Kak Fadil kan juga anak Mama. Gak perlu, Nov. Tanpa diusir, kakak juga udah mau pergi. Ya udah pergi sana sekarang. Kak! 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 Mah! Mama kenapa kasih Kak Fadil pergi sih? Kenapa? Kamu gak suka? Kamu mau ikut? Ikut aja sana sekalian. Susah amat. Kamu mau nikah sama aku? Aku tahu. Kamu mau nikah sama aku, kamu bikin aku jadi pelarian kamu aja kan? Karena kamu sakit hati, mama kamu diambil sama mantan pacar kamu. Iya. Aku bener-bener udah gak peduli sama hubungan mereka lagi. Nova, ikut tau, ayo. Lepasin tangan aku. Nova, kamu nggak pantas berurusan sama cowok ini. Sama sekali gak ada urusannya sama kamu ya. Aku yang bakal nentuin pantas atau gak pantasnya yang jadi suami aku. Lu gak usah ikut campur urusan gue sama Nova. Lu pikir lu siapa, ha? Urusan Nova itu urusan gue. Kalau lu mau deketin Nova, lu harus izin sama gue. Lepasin. Ayo. Nova! Ngajar ya kamu ya? Di belakang Mama kamu godain Ilham. Dan sekarang kamu terang-terangan jalan sama Ilham. Aku bukan mau jalan sama dia, Mah. Sarah, jadi begini. Aku tuh sebenarnya tadi bantuin si Nova. Soalnya dia tadi bikin malu di pinggir jalan. Lagian dia ribut sama pacar sendiri yang namanya Dion itu. Dia diminta tolong, ya aku bantu. Wah, jago juga ya kamu balikin fakta. Hehehe, tunggu kamu, tunggu. Saya belum selesai bicara sama kamu. Diam kamu di situ. Awas, Mah. Diam di situ, diam. Lepasin, Mah. Awas. Nova. Ya, terserah kamu mau percaya sama aku atau enggak, Sarah. Enggak, saya nggak percaya sama kamu. Terus ngapain? Kamu ikut campur urusannya Nova, Kalau kamu itu nggak ada hati sama Nova. Aku udah bilang sama kamu kalau aku nggak ada apa-apa sama Nova. Aku cuma bantuin dia. Diam kamu, saya nggak percaya sama kamu. Capek aku dicurahin terus sama kamu. Ilham. Wah, gila lama-lama kayak gini. Nova, Mah, Mama mau tanya sama kamu.
Kenapa sih kamu itu masih cari perhatian sama Ilham, sementara kamu tahu Ilham itu adalah papa kamu sekarang? Aku nggak cari perhatian sama Ilham. Nggak usah bohong kamu. Kamu nggak ngaku? Hah? Kamu pikir kamu bisa bohongin mama? Mama tahu kamu itu emang cari perhatian sama Ilham. Mah, kalau aku masih cari perhatian sama Ilham, nggak mungkin aku berarti nggak ikhlas dong sama mama. Dan nggak mungkin juga aku masih ada di rumah ini. Ya udah, kalau gitu sekarang kamu pergi dari sini. Emang usir aku? Iya, karena kamu anak yang sok baik lah, sok ikhlas, sok merana, sok ditangis-tangisin. Padahal apa? Kamu itu masih suka kan sama Ilham? Ayo pergi. Enggak. Ah, ayo. Ya, pergi kamu. Pergi kamu dari sini. Pergi. Saya bilang kamu pergi. Nih, ambil barang-barang kamu ya. Kamu cari laki-laki lain. Sana, pergi kamu. Pergi kamu. Pergi. Kenapa mama tega ngelakuin ini sama aku? Pergi. Aku nggak mau sama Ilham, Ma. Udah pergi kamu. Saya bilang pergi. Pergi. Udah Sarah, udah. Udah. Kamu gak usah ikut campur urusan saya sama anak saya. Sekarang kamu masuk. Saya bilang masuk. Masuk kamu. Masuk. Masuk.